Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'du. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas pertemuan kali ini adalah penyembelihan hewan kurban dan akikah. Namun sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, jangan lupa bahwa kalian itu harus tetap belajar dan membuka mata pelajaran untuk paham bagaimana tata cara menyembelih sehingga nanti ketika kalian diberi tugas bisa menjawab dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada materi, bahwa materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah penyembelihan kurban dan akikah. Tentunya anak-anak sekalian pernah menyembelih atau pernah tahu bagaimana praktek penyembelihan baik kurban atau akikah, atau ada di antara kalian yang pernah berkurban atau berakikah. Selanjutnya yang akan dibahas pertama adalah ketentuan penyembelihan hewan. Kemudian kurban dan akikah, pengertian kurban, pengertian akikah, praktek berkurban dan akikah, dan hikmah ibadah kurban dan akikah. Yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan, pengertian penyembelihan hewan, dalil penyembelihan hewan, rukun dan syarat penyembelihan hewan, dan tata cara penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan hewan. Apa itu penyembelihan? Menurut bahasa, penyembelihan artinya adalah baik dan suci. Menurut syara, penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher, saluran pernapasan, dan saluran makan sampai putus hingga binatang tersebut mati agar halal dimakan. Jadi, anak-anak sekalian, kalau mau memakan ayam atau mau ikan sapi atau daging sapi, maka jangan lupa terlebih dahulu disembelih agar makanan tersebut menjadi halal. Kemudian dasar hukum dari penyembelihan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 118 sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelih jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Maka perintah menyebut asma Allah dalam penyembelihan itu adalah disebutkan dalam Al-Quran. Artinya bagaimana? Bahwa membaca basmalah ketika menyembelih hewan itu hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah mutlaqul amri lil wujub. Kemudian rukun dan syarat penyembelihan hewan. Di sini rukunnya ada dua, orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih. Di sini syarat yang menyembelih ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi tidak boleh menyembelih kalau orang itu tidak berakal sehat, seperti orang gila, orang mabuk, itu tidak boleh. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Artinya
orang yang menyembelih itu sengaja memang mau menyembelih. Artinya kalau dalam keadaan tidur kemudian bangun ambil pisau kemudian menyembelih itu tidak boleh, tidak cukup syarat. Yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih, sebagaimana disebutkan di depan barusan bahwa fakulu mimma dzukira ismullah itu. Kemudian yang kelima, bisa melihat, tidak buta. Orang yang menyembelih itu harus bisa melihat, tidak buta. Karena mengapa? Orang yang disembelih itu yang pertama harus pada pangkal leher. Kemudian yang kedua harus putus urat jalan nafas atau saluran makan atau saluran nafas. Nah, selanjutnya syarat hewan yang disembelih. Yang pertama syaratnya adalah masih dalam keadaan hidup. Jadi kalau sudah menjadi bangkai kemudian disembelih maka itu tidak halal. Karena itu tidak halal maka dinamakan bangkai. Yang kedua halal dimakan. Jadi di antara hewan yang harus disembelih itu adalah hewan yang memang halal dimakan. Seperti apa? Ayam, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian alat yang digunakan menyembelih. Alat yang digunakan syaratnya ada 3. Yang pertama benda tajam yang dapat melukai. Yang kedua benda-benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Jadi hewan itu harus disembelih dengan benda yang tajam agar supaya mengapa? Biar tidak terkesan menyiksa kepada hewan tersebut. Kalau sampai disembelih dengan benda yang tumpul. Kemudian benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Bagian tubuh yang disembelih. Binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernafasan dan urat saluran makannya. Jadi ada 2 urat di leher hewan itu yang memang harus diputus ketika menyembelih. Kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang. Menyembelihnya dilakukan di bagian mana saja dari badannya asalkan bisa mati. Maksudnya seumpamanya ada seekor kambing mau disembelih, ternyata kambing itu lari kemudian jatuh ke dalam lubang yang sulit untuk diangkat. Kemudian bagaimana cara menyembelihnya? Maka boleh disembelih di bagian mana saja asalkan hewan itu bisa mati. Tapi jangan lupa sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya setelah induknya disembelih, bagaimana hukum atau anaknya itu dalam perut induknya itu? Maka anaknya juga halal untuk dimakan. Disebabkan karena kematian itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Tata cara menyembelih hewan. Di sini ada beberapa cara ketika menyembelih hewan. Yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Kenapa hewan itu harus dibaringkan ke posisi sebelah kiri? Karena agar hewan itu menghadap ke arah kiblat. Jadi syarat yang kedua, hewan itu harus atau cara yang kedua dalam menyembelih hewan adalah menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernafasan. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Artinya, dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Jadi, kalau kalian semua mau menyembelih hewan, baik hewan kurban atau akikah, maka jangan lupa menyebut asma Allah atau yang dikenal dengan basmalah. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, makruh menyembelih dengan alat yang tumpul. Kemudian, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Yang ketiga, mematahkan atau memenggal leher hewan atau menggulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi anak-anakku sekalian, kalau menyembelih hewan maka harus menggunakan alat yang tajam. Jangan menggunakan alat yang tumpul. Agar kenapa? Biar kalian itu tidak terkesan menyiksa terhadap hewan yang disembelih. Inilah contoh gambar bahwa di mana titik-titik yang harus kalian potong ketika menyembelih hewan. Yang pertama, kalian itu harus memotong kurban atau sembelihan itu di pangkal leher. Dan ada beberapa urat yang harus kalian potong. Yang pertama adalah urat sisi kanan dan kiri. Di antaranya urat itu adalah saluran pernafasan dan saluran makanan. Demikian anak-anakku sekalian materi yang dapat kami sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya dengan membahas tema atau bab yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.